Pemirsa, bandar kini semakin lihai menyembunyikan asal-usul cuan yang diperoleh dari judi online. Modus operandinya yakni dengan membuat, mengendalikan hingga menggunakan perusahaan cangkang untuk menempatkan, menerima, dan memutar uang hasil judi online. Lantas, berapa rupiah uang yang diputar untuk menghapuskan jejak? Selengkapnya dalam Benang Merah Cuci Uang dari Bisnis Judi Online. Uang panas judi online bak bara dalam genggaman, terang-terangan menyimpannya bisa-bisa hanya mendatangkan perkara. Tapi bandar juga tak kurang akal. Mereka bersiasat agar cuan panas itu tak terendus. Halayak menyebutnya sebagai cuci uang. Rekening bank palsu pun dibuat. Pilihan lain menggunakan aplikasi e-wallet alias dompet digital. Mirip-mirip dengan itu, media lain yang bisa digunakan bandar untuk melakukan pencucian uang yakni dengan menggunakan perusahaan atau lembaga palsu. Di era kekinian, bandar juga melirik mata uang digital kripto dan jaringan internasional. Cara-cara itu mereka tempuh untuk melakukan transaksi juga menutupi identitas. Di luar itu, ada pula yang menggunakan uang panas itu untuk membeli barang-barang mewah. Dia disamarkan menjadi usaha perhotelan, usaha ini dan sebagainya ya. Pada umumnya kan seperti itu. Rumah sakit pada umumnya juga banyak. Membuka tempat-tempat pariwisata. Itu adalah tujuan-tujuan pencucian uang. Itu sebetulnya gini, usaha-usaha itu hanya kamuflase saja. Seolah-olah orang itu punya hotel. Sehingga nanti dia punya uang dari hasil judi online tuh nggak dicurigai. Itu intinya di situ. Saat media pencucian uang sudah dimiliki, uang panas itu lantas ditempatkan ke dalam sistem keuangan untuk kemudian ditransfer melalui beberapa transaksi guna menutupi identitas sebenarnya. Selanjutnya, uang haram hasil judi online itu diintegrasikan ke dalam sistem keuangan yang sah. Sempurna sudah. Pertama adalah placement, menempatkan pertama kali hasil kejahatan ditempatkan di rekening misalnya, ya itu adalah dirty money, itu dikatakan uang kotor tadi ya, uang haram tadi. Nah setelah ini ketika ditransfer lagi berarti terjadi layering supaya untuk mengaburkan asal usul sesungguhnya kan, biar kita terkecoh gitu ya, udah nggak kelihatan asal dari mana. Setelah udah mengalir kemana-mana, kembali lagi ke lembaga keuangan yang legal, itu yang namanya integration. Itu di situ pemikiran para penjahat adalah sudah sangat samar dari mana hasilnya sehingga mereka bisa aman menggunakannya. Itu yang terjadi memang seperti itu. Terkait dengan upaya-upaya lain yang nanti akan dilakukan adalah tentu kita akan melaksanakan aset tracing terhadap penggunaan atau pemanfaatan uang yang diperoleh dari judi online ini, maupun yang kedua juga dengan melaksanakan TPPU. Data menyebutkan perputaran uang judi online sepanjang tahun 2024 lebih dari 900 triliun rupiah. Lakunya hampir mencapai 9 juta pemain. Namun perlu dipahami bahwa nilai tersebut merupakan total transaksi yang dianalisis, bukan nilai uang yang berhasil disita petugas. Bapak Presiden pada beberapa kesempatan telah menyampaikan bahwa perputaran judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun rupiah di tahun 2024. Pemainnya kurang lebih 8,8 juta masyarakat Indonesia, yang mayoritas para pemainnya adalah kelas menengah ke bawah. Kucing-kucingan meladeni tipu muslihat bandar, petugas tak boleh kalah akal bila ingin menjeratnya. Objek yang dibidiknya lazimnya transaksi keuangan besar atau tidak biasa. Pendekatan pengungkapan yang dapat dilakukan seperti analisis transaksi keuangan, pengawasan rekening bank hingga penyidikan dan investigasi. Sebagai penunjangnya, perlu sokongan teknologi pendeteksi yang mumpuni.
kerjasama dengan lembaga keuangan ataupun lembaga terkait sampai penggunaan data intelijen. Data intelijen penting untuk memonitor dan mengidentifikasi jaringan judi online dan pelaku pencucian uang. Kementerian lembaga yang terkait bersama TNI, kemudian Polri, Kejaksaan, BSSN, kemudian Bank Indonesia, OJK, dan PPATK telah menindaklanjuti hasil capaian dari Des Penanganan Judi Online serta Des Keamanan Cyber dan Perlindungan Data. Menurut saya sarana yang ada di kita itu ya cukup ya, sudah cukup ya, walaupun sampai pun kripto ke luar negeri. Kita ada satu kerjasama internasional juga, kita harus sangat terbuka karena kita sudah masuk anggota Financial Action Task Force, itu kerjasama internasional, semua akan minta bantuan, misalnya uang itu kripto masuknya ke negara lain, kita sudah bisa mutual legal assistance on criminal matters, dalam hal ini adalah money laundering, ya, related with judi online, itu sudah bisa sebetulnya. Dan kemudian kalau kita akan melacak menggunakan sistem perbankan ya. Perbankan kan tadi ya, transfer ke sana kemari sebetulnya juga bisa. Begitu rapat dan rapi para bandar menyembunyikan identitas dan transaksi janggalnya, maka menjadi pekerjaan rumah pula bagi petugas mengungkapnya. Apalagi petugas kerap menghadapi situasi serba terbatas sumber daya, informasi, dan terkadang teknologi. Ditambah kerjasama antara penegak hukum dan lembaga terkait lain belum optimal. Memang mereka ini kan white collar crime ya, karena mereka menggunakan per second itu sudah pindah uangnya kan. Itu memang begitu tantangannya. Tetapi bukan berarti kita tidak menyiapkan perangkat. Kalau menurut saya lihat sih bisa, menurut saya bagaimana caranya kita membangun IT sistem di dalam divisi IT Polri misalnya, divisi IT-nya di OJK itu sudah ada sebetulnya. Tinggal kita mau cepat-cepat tidak. Berkaitan dengan SDM ini saya justru melihat ini masalah integritasnya ya, lebih kepada integritas, kesungguhan dan kemudian dan memang mau ya melakukan itu. Tidak ada gangguan kanan kiri ya, itu bisa. Judi online layaknya virus yang menyebar dan meracuni banyak orang dengan ilusi menjadi kaya dengan cara instan. Jutaan orang terjebak judol yang ironisnya 80% diantaranya merupakan kelompok menengah ke bawah. Sedangkan peluang seseorang memenangi judi daring umumnya amatlah rendah.